Halo guys, jadi pada video kali ini saya akan memberikan review pemakaian dan sharing pengalaman raket dari Velet yang serinya Blink Sword 1. Ini bukan raket baru, raket yang bisa dikatakan cukup lama ya. Dulu barunya harganya di angka 300 ribuan ya. Kalau kalian perhatikan raket Velet kelas moderate itu kan harganya 300 ribuan ya. Tapi berhubung ini raket yang bisa dikatakan keluaran lama, jadi kalau sekarang kalian cek di marketplace harganya sudah di bawah 300 ribu guys ya. Dan menurut saya ini worth it juga guys ya, terutama buat kalian yang suka bermain power dan dikombinasikan dengan kontrol. Ini raketnya enak, raketnya kalau yang saya rasa-rasa setelah beberapa kali permainan memiliki soliditas yang bagus ya. Nah itu hal yang penting, soliditasnya bagus, feel powernya terasa solid, kemudian kestabilannya juga bagus ya. Secara kontrol ini juga enak ya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk feel pemakaian dari raket ini. Kita akan kupas tuntas mulai dari feeling, karakter, detail performa, termasuk nanti mungkin yang minus apa kita akan sampaikan juga ya. Oke, langsung aja kita mulai membahas Velet Blink Sword 1 guys ya. Nah, ini raket memang keluaran lama, tapi kalau saya rasa-rasa sekarang pun ini masih boleh juga ya. Dan menurut saya ini raket yang bisa dikatakan enak juga untuk bermain power dan juga kontrol ya. Bisa menjadi pertimbangan kalian, bisa menjadi referensi kalian kalau suka mencari raket yang enak untuk bermain power dan juga kontrol dengan harga yang tidak terlalu mahal, di bawah 300 ribu. Kalian mungkin bisa mencoba Blink Sword 1 ini ya. Kesampingan raket yang mungkin secara keluaran lama, tapi secara performa ini menurut saya boleh juga ya. Dan kemarin waktu saya pakai dan bisa dikatakan saya puas dengan raket ini guys ya. Nah, kalau kita perhatikan raket ini ya, waktu itu dalam kondisi kosongannya beratnya 85, kemudian BP-nya di angka 295, 296 kalau nggak salah ya. Jadi raket ini kalau kita perhatikan agak apa ya, dia berat kepala ya, meskipun tidak terlalu berat kepala banget ya. Secara berat juga dia mau masuk ke 3U ya. Jadi ini raketnya secara generate power lumayan ya. Dan untuk feel swingnya juga masih enak ya. Nah, ketambah lagi swingnya enak itu karena model framenya yang dia compact ya. Nah, frame compact itu dia memiliki hitting area yang lebih kecil jika dibandingkan dengan frame ukuran standar. Ada plus minusnya. Plusnya apa? Raket yang memiliki frame compact tentu sweet spotnya lebih terpusat ya, lebih terpusat. Jika kalian berhasil mengenai shuttlecock tepat di area sweet spotnya, itu impactnya tuh bisa bagus banget guys ya. Lajunya tuh bisa kencang dan juga stabil jika dibandingkan dengan model frame yang standar ya. Tapi ada minusnya. Minusnya apa? Sweet spotnya menjadi lebih kecil daripada frame ukuran normal ya. Tentu kalau kalian yang tidak terbiasa itu pasti akan kesusahan ya, apalagi kalau kalian tidak tepat di area sweet spotnya ya. Nah itu akan berasa kayak keras, dan biasanya tantangannya nanti di drive atau mungkin bertahan atau defend, atau mungkin untuk olah-olah, untuk aneh-aneh itu juga mungkin akan lebih susah jika dibandingkan dengan model frame yang ukurannya standar ya. Oke, setelah kita setting total seperti ini, beratnya menjadi 93 sekian gram ya, larinya lumayan karena ini juga tergantung juga nanti dari overgripnya. BP-nya di angka 297 guys ya. Jadi dengan kombinasi seperti itu, ini raketnya tidak kehilangan power ya. Powernya tetap bagus, kemudian swingnya juga menurut saya masih enak ya, meskipun tidak terlalu ringan tapi masih lumayan lah ya. Kemudian apa guys ya, swing enak, kemudian power juga enak, dan kalau kontrolnya enak itu karena raket ini tuh shaftnya tuh cenderung dia medium, pas medium, jadi ini enak ya. Dan raket ini kalau kita lihat dari kelasnya moderate ya, jadi Velet membuat kelas moderate itu ditujukan buat kalian yang pemula ya. Tapi ini menurut saya juga bisa dipakai buat kalian yang kelasnya intermediate ya, yang mencari raket-raket dengan harga terjangkau. Ini menurut saya raketnya oke juga guys ya. Nah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari model frame yang seperti ini, itu kurang lebih sama dengan model frame compact yang banyak beredar di pasaran. Cuma kalau yang ini, dia nggak ada grommet sambungnya ya. Kalau di beberapa model frame compact itu memang ada grommet sambung, tapi kalau di sini dia nggak ada ya. Dan aerodinamikanya itu dia full sampai ke bawah sini guys. Oke? Yang lainnya kurang lebih dia ya hampir sama guys ya. Jumlah grommet 76, ada grommet U di sini ya. Kemudian diameternya ini
kisaran 7, shaftnya itu tadi medium ya, tensionnya bisa sampai 31 lbs, dan di sini untuk balance point-nya tertera 290 ya. Kalau kalian perhatikan BP di raket kelas moderate ya, di brand Velet itu semuanya 290 ya. Tapi itu hanya spek yang tertera, karena realnya itu nanti berbeda guys ya. Banyak yang saya temui itu dia tidak selalu sama di angka itu ya. Ada yang naiknya lumayan tinggi, ada yang naiknya cuma dikit, ada juga yang turun, tapi kecenderungannya rata-rata dia kebanyakan naik guys ya. Oke, seperti itu. Handle gripnya menurut saya enak untuk Velet ya. G1 nya menurut saya nyaman buat tangan-tangan orang Indonesia ya. Oke, seperti itu guys. Untuk tensionnya ini 28 lbs, crossnya, mainnya 26 lbs, mesin digital dibuat 4 simpul dengan senar bawaannya Velet Ultramax Turbo Nano 66 Plus. Hitting soundnya seperti ini, biasa aja. Kalau dikasih senar yang bagus pasti akan lebih mendingan ya. Tapi kalau kalian bandingkan hitting sound di raket yang model framenya compact dengan raket yang modelnya standar, itu akan lebih nyaring yang ukurannya standar ya, karena kalau frame compact itu kan dia lebih kecil ya, jadi untuk membuat hitting soundnya itu jadi lebih apa ya, lebih terbatas ya. Itu yang saya ketahui dari rata-rata perbandingan raket model frame compact dengan raket model frame standar. Seperti itu guys ya. Soliditasnya oke, bagus, stabilannya juga bagus. Untuk adaptasinya ini nanti tergantung. Kalau kalian terbiasa dengan raket yang seperti ini nggak ada masalah, tapi kalau kalian tidak terbiasa pasti butuh adaptasi. Adaptasinya nanti kembali ke kalian. Ada yang 2 minggu mungkin sudah terbiasa, ada yang 1 bulan, bahkan ada yang lebih, bahkan ada yang tidak cocok sama sekali, terus akhirnya ganti dengan model frame standar. Ada yang seperti itu ya, berdasarkan pengalaman teman-teman saya juga guys. Oke, seperti itu ya. Cat design dan finishingnya seperti ini, dominan hitam dengan kombinasi merah, putih, dan ada beberapa kombinasi lain. Dan karakter Velet seperti ini, rame ya, finishingnya dibuat glossy ya. Oke, materialnya biasa aja, karbon grafit ya, karena ini raket yang kelasnya moderate ya. Oke, sebelum kita lanjut ke detail performa, berikut kita tonton cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Oke, check this out.
Nah, sekarang kita akan bahas detail performa untuk raket ini ya. Secara pribadi, saya puas dengan raket ini dengan melihat harganya yang sekarang sudah di bawah 300.000 dan performa yang diberikan ini boleh juga ya buat kalian suka bermain power. Ini powernya terasa solid ya. Raket model frame seperti ini memang sering menyajikan feel power yang solid ya. Kemudian stabilannya juga bagus menurut saya ya. Oke, jadi ini asik juga. Dan apalagi kalau kalian bermain power dengan kombinasi kontrol-kontrol, ini raketnya boleh juga ya. Raket ini menurut saya bisa dipakai buat kalian yang bermain single bisa, bermain double juga bisa. Tapi tentunya kalau bermain double, kalian dominan di belakang ya. Dengan permainan-permainan yang cenderung menyerang, banyak mengeluarkan power, ini raketnya boleh juga ya. Menurut saya raket ini selain powernya yang enak, swingnya juga nggak terlalu berat ya. Kemudian buat kontrol juga enak. Jadi ini raketnya menurut saya lumayan lengkap juga ya. Cuma memang ya tantangan kalau buat saya pribadi itu di model frame-nya aja yang compact, butuh terbiasa. Buat saya yang secara permainan juga sudah lumayan jam terbangnya, tetap butuh adaptasi dengan model frame yang seperti ini ya. Kalau hanya sebatas permainan-permainan biasa nggak ada masalah, tapi kalau dengan musuh yang lumayan kuat dengan mengandalkan permainan-permainan cepat itu saya agak keteteran ya. Tapi ini nanti kembali soal keterbiasaan aja ya. Untuk bermain power ini saya kasih nilai 9 ya, karena menurut saya Genet powernya bagus ya, karena raketnya head heavy ya, stabilannya juga bagus, soliditasnya juga menurut saya oke ya, jadi saya kasih nilai 9. Untuk ngelop pun nggak susah ya, dengan BP yang tinggi tentu untuk ngelop nggak akan terlalu effort ya, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive ya, kalau untuk drive memang tidak senyaman kekuatan powernya ya, karena ini cenderung berat kepala, tentu untuk feel swingnya ada keterbatasan. Tapi raket ini ketolong dengan PP yang nggak terlalu tinggi. Ketolong juga dari frame-nya yang itu dia agak compact ya. Compact, frame-nya compact. Tentu hambatan anginnya dia lebih sedikit daripada model frame yang standar. Jadi masih mendingan lah ya. Saya kasih nilai 8,5. Untuk defense, saya kasih nilai sama juga 8,5 ya. Tantangannya juga di hitting areanya yang kecil, tentu kita harus lebih konsentrasi ya, dan kembali lagi ini soal keterbiasaan ya. Kemudian untuk netting saya kasih nilai 9, untuk lob saya kasih, untuk drop shot saya kasih nilai 9, untuk control placing saya kasih nilai 9 ya. Secara umum saya puas dengan raket ini dengan harga yang terjangkau, terutama buat kalian suka bermain power dan juga kontrol. Ini menurut saya raketnya layak untuk dijadikan pertimbangan ya, meskipun ya ini raket bukan keluaran baru ya, keluaran lama, tapi karena harganya udah turun, jadi menurut saya ini jadi sesuatu yang menarik ya guys ya. Raket ini bisa dipakai buat kalian yang pemula sampai intermediate pun pasti suka juga dengan performa yang diberikan di raket ini guys ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat buat kalian sudah mencoba raket ini atau pernah punya atau sampai sekarang masih menyimpan raket ini. Boleh sharing pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada review-review yang lainnya.